Baik, hadis yang pertama, An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayatihi. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi, fa iza ra'aitum zalik sallu wada'ullaha." Nah, ini ya. Kita lihat makna mufradat. Inna syamsa, asyamsa artinya matahari, wal qamar artinya bulan purnama. Kalau bulannya masih kecil, itu namanya hilal. Nah, bulan sabit. Tapi kalau sudah bulan purnama, itu berarti disebut dengan al-qamar. Nah, la yankasifani atau la yaksifani itu artinya gerhana. Tidaklah, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan terjadi gerhana pada keduanya itu limauti ahadin. Li di sini menunjukkan lam li ajli. Nah, menyatakan sebab. Bukanlah disebabkan karena kematian salah seorang dari manusia, siapapun orangnya. Itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala li hayatihi, dan tidak juga disebabkan karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Jadi terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan bukan terkait dengan hidup atau lahir dan matinya seseorang. Nah, kenapa Rasulullah menyampaikan hal ini? Ada hadis lain, ini tidak disebut dalam makalah. Ada hadis lain yang lebih sempurna. Apa sebab Rasulullah mengeluarkan sabdanya seperti ini? Nah, dalam hadis lain disebutkan ketika wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Nah, anak beliau ada namanya Ibrahim yang mati saat masih kecil. Ada lagi anaknya Al-Qasim, juga wafat saat waktu kecil. Jadi anak beliau yang laki-laki semuanya wafat pada waktu kecil. Nah, ketika wafatnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang mengatakan bahwa gerhana matahari itu terjadi disebabkan karena wafatnya Ibrahim. Maka Rasulullah membantah, tidak. Nah, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada salah satu keduanya disebabkan karena kematian seseorang manusia atau karena kelahirannya. Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat logis. Nah, sesuatu yang tak ada hubungan sama sekali, itu jangan dihubung-hubungkan. Apapun hubungan lahirnya seseorang dengan terjadinya gerhana matahari dan bulan, tidak ada hubungan. Maka jangan dihubung-hubungkan. Ini pikul hadis yang pertama bisa kita ambil. Jangan menghubungkan sesuatu yang tak ada hubungan sama sekali. Nah, jadi para sahabat terlanjur mengira bahwa terjadinya gerhana matahari saat itu disebabkan kematian Ibrahim, anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau membantah, tak ada hubungan sama sekali. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan tidak disebabkan karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah. Tapi kejadian gerhana matahari dan bulan itu semata-mata adalah dua tanda besar. Ini ditekankan sebagai ayat, dua ayat dari ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Maka ayat di sini maksudnya adalah tanda-tanda besar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah pengatur, dialah pencipta. Nah, maka itu salah satu tanda besar. Kenapa dikatakan besar? Karena makhluk Allah matahari dan bulan itu adalah makhluk yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian kejadian gerhana itu pun juga tidak sering, hanya sekali-sekali saja. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu menjadikan apa yang Dia kehendaki.
Menjadikan matahari gerhana, dia mampu. Menjadikan bulan gerhana atau gerhana bulan, dia mampu. Nah, inilah yang dimaksud dengan dua tanda keberadaan atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah perintahkan jika atau apabila kalian melihat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan, maka lakukanlah sholat. Sholat gerhana. Setelah gerhana itu ada khutbahnya, ada khutbah tertentu, kemudian ada sholatnya. Nah, kemudian wada'ullaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya perintah berdoa di sini? Ini menunjukkan bahwa saat terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu waktu-waktu doa mustajab. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul khususkan perintah di sini, berdoalah saat itu. Mintalah kepada Allah. Karena itu termasuk waktu-waktu yang mustajab. Nah, itu kira-kira makna daripada hadis secara umum. Kemudian hadis yang kedua, coba turunkan lagi. Silakan turunkan lagi, Abdul Aziz. Mana orangnya ini? Turunkan? Ya. Nah, ini terlalu tinggi. Ya. Nah, turunkan lagi sedikit. Mana hadisnya? Naikkan lagi, naikkan. Bisa? Naikkan lagi. Hadis yang kedua. Oke. Ya, cukup dulu. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia mengatakan, khasifatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khasifah itu adalah gerhana. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri, kemudian fasalla binnas, dia melakukan salat bersama manusia. Fa'atolal qiyam, kemudian dia panjangkan berdirinya. Berarti yang menjadikan panjangnya berdiri saat sholat itu adalah bacaan ayat. Nah, summa roka'a, kemudian dia ruku, fa'atolal ruku, kemudian dia lamakan rukunya. Nah, penyebutan atola di sini menunjukkan rukuknya pada saat sholat gerhana itu lebih lama dari ruku biasa pada sholat-sholat fardu. Nah, jadi beliau lamakan rukuknya. Summa rafa'a fa'atolal qiyam. Kemudian dia angkat kepalanya, berarti untuk posisi i'tidal. Lalu dia berdiri dalam posisi i'tidal itu juga waktu yang lebih lama. Nah, wa wadunal qiyamil awal. Nah, itu adalah selain daripada berdiri dari yang pertama. Atau lebih pendek daripada berdiri pertama. Karena berdiri yang pertama itu dalam rangka membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Sementara pada berdiri yang kedua dimaksud setelah bangkit dari ruku, itu adalah berdiri saat i'tidal. Summa raka'a fa'atolal ruku. Kemudian dia ruku kembali dan dia panjangkan rukunya. Wawaduna ruku awal, dan ruku yang kedua ini selain daripada ruku yang pertama. Berarti ada dua kali ruku. Nah, summa sajada, setelah dua kali ruku, berarti dia bangkit berdiri untuk i'tidal kembali, baru beliau melakukan sujud. Summa sajada. Summa fa'ala fi raqatis saniyah misla zalika, summa ansarafa wa qad tahallatis syams. Summa fa'ala fi raqatis saniyah, kemudian dia lakukan
berdiri, kemudian rukuk 2 kali pada rokat yang kedua, nah, seperti yang pada rokat pertama. Summan soropa, kemudian selesai. Berarti sholat gerhananya itu sebanyak 2 rokaat dengan 2 kali rukuk pada setiap rokaatnya. Summan soropa, kemudian dia berpaling, artinya sudah selesai. Waqad tajallati syamsu. Saat itu nampak atau muncul kembali matahari. Nah, itu rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti saat matahari gerhana tadi, beliau melakukan sholat, matahari hilang. Nah, terhalang oleh bulan. Karena posisi bulan pada waktu gerhana matahari berada pada posisi tengah antara bumi dengan matahari. Sehingga pada siang hari yang seharusnya cahaya terang benderang, lalu dihalangi oleh bulan, cahaya matahari menjadi hilang seketika. Dalam beberapa saat, baru setelah itu muncul kembali. Ternyata saat gelap itu Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, ini makna daripada hadis ini. Nah, kemudian dari sisi makna, saya kira itu jelas. Nah, tinggal lagi apa temuan sains. Nah, seharusnya yang dicari berkaitan dengan ini, apa itu gerhana bulan, gerhana matahari, apa penyebabnya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, ini yang harus diungkap. Nah, karena setiap ada ayat atau tanda-tanda besar, ayat-ayat Allah seperti gerhana matahari, pasti ada rahasia besar. Sehingga Rasulullah melaksanakan sholat, kemudian menyuruh kita berdoa, pasti ada rahasia besar. Maka inilah kerja sains untuk mengungkap itu. Nah, seperti apa terjadinya gerhana matahari, apa sebabnya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lain. Nah, ini yang perlu diungkap. Jika Rasulullah melaksanakan sholat seperti tidak seperti sholat biasanya. Biasa ruku hanya sekali, sekarang rukunya 2 kali untuk setiap rakaat. Baik, sekarang pemakalah. Apa jurnal yang menyebutkan atau menjelaskan seperti apa peristiwa gerhana matahari itu? Ada? Pemakalah? Mana pemakalahnya ini? Mana pemakalah? Bentar, Ustaz. Nah, mana jurnalnya? Seperti apa peristiwa gerhana itu? Nah, apa yang terjadi? Bagaimana pengaruhnya? Nah, jurnal tentang gerhana itu banyak sekali. Nah, pilih mana yang kira-kira terkait dengan penjelasan hadis. Sehingga dengan hubungan yang begitu dekat, kita bisa memahami lebih jauh seperti apa sebenarnya kejadian gerhana itu dari jurnal-jurnal sains. Mbak, silakan dijelaskan. Seperti apa itu, kemudian apa pengaruhnya terhadap 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 lingkungan, terhadap manusia, dan lain sebagainya. Silakan coba ditunjukkan jurnalnya. Bagaimana?
Saya juga bisa menjawab, membantu. Izin menjawab Ustadz. Silakan, Sabitri. Ini perspektif sainsnya dulu atau langsung gabungan hadis sama sainsnya gitu, Ustadz? Hadis sainsnya dulu atau satu-satu gitu? Nah, kita ingin melihat dulu apa penjelasan atau temuan-temuan sains tentang peristiwa gerhana matahari itu. Apa yang terjadi, bagaimana pengaruhnya. Nah, lalu seperti apa hubungan dengan hadis? Apa hanya sekedar menjelaskan, beginilah yang terjadi ketika gerhana matahari. Nah, sementara hadis tidak menyinggung sama sekali tentang seperti apa peristiwanya, tapi menjelaskan apa hubungannya dengan kita. Kan begitu. Jadi kita ingin mencari, ingin mengetahui apa hakikatnya gerhana itu. Nah, tentu dari ahli-ahli sains. Silakan. Nah, proses ini dari jurnal Proceeding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains. Jadi gerhana matahari itu terjadi karena bulan menghalangi matahari dan akan membentuk bayangan berbentuk kerucut. Nah, di mana bayangan utama ini disebut umbrah. Selain umbrah, terbentuk bayangan tambahan yang disebut penumbra. Ketika umbrah atau penumbra matahari mencapai bumi, terjadilah gerhana matahari. Nah, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gerhana sebagaimana ditafsirkan melalui hadis-hadis Nabi bukan sekedar peristiwa astronomi, melainkan merupakan pengingat spiritual yang berakar pada teologi Islam. Dalam konteks kontemporer, ketika sebagian masyarakat masih mengaitkan gerhana dengan tahayul atau mitos, perspektif hadis menawarkan kerangka pemahaman yang teosentris dan rasional dengan menekankan gerhana sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, bukan pertanda nasib buruk atau musibah. Nah, di sini respon Nabi terhadap gerhana matahari melalui anjuran untuk melakukan refleksi diri, sholat, sedekah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memadukan dimensi keimanan dan pencarian ilmiah. Nah, adapun penolakan eksplisit terhadap anggapan bahwa gerhana disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang, sebagaimana termaktub dalam hadis-hadis sahih, berperan sebagai koreksi terhadap narasi budaya yang tidak terdasar dan masih beredar di tengah masyarakat. Dengan demikian, perspektif ini menjadi landasan strategi bagi para pendidik, dai, dan institusi keagamaan dalam membangun literasi keislaman yang berbasis pada nas dan rasionalitas. Itu set. Ya, itu sepertinya jurnal yang sudah dianalisis berdasarkan Sains dan uh, hadis Ustaz. ya jurnal sains, tapi sudah ada analisis keislamannya. Udah Ustaz. Ya, boleh-boleh saja. Yang kita inginkan jurnal yang masih murni temuan sains sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan apa sebetulnya peristiwa gerhana itu. Nah, Oh, semakin ada juga banyak nih Ustaz. penjelasan dari jurnal, itu semakin bagus. Baru kita yang akan menilai apakah memang penjelasan itu menjelaskan mana hadis, sisi apanya yang dia jelaskan. Nah, kalau Hmm, sudah ada analisa dari ahli-ahli agama, berarti itulah karya mereka. Kita ya ingin Ustaz. kita yang menganalisa. Nah, itu. Ada nih Ustaz, jurnal sains juga Ada jurnal Ustaz. lainnya? Ini jurnal lainnya Ustadz. Jadi terjadinya gerhana matahari. Ini perspektif sainsnya Ustadz. Jadi matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi yang jaraknya 149,600.000 kilometer. Nah, di mana matahari memiliki diameter 1391,980 kilometer dengan suhu permukaan 55.000 derajat Celcius dan suhu inti 15 juta derajat Celcius. Matahari adalah jenis bintang yang dikenal sebagai bintang G. Cahaya dari matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi dan cahaya terang ini dapat menyebabkan siapa saja yang melihat langsung ke matahari menjadi buta. Nah, gerhana matahari hanya terjadi ketika bulan cukup dekat dengan ekliptika sehingga bertepatan dengan bulan baru. Sehingga 29,53 hari bulan baru terjadi. Bulan melintasi
ekliptika 2 kali setiap 27,21 hari. Pada titik ini posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Nah, di sini cahaya matahari jauh lebih besar dari cahaya bulan, yang berarti bayangan bulan dapat mengelilingi matahari sepenuhnya karena bulan lebih dekat ke bumi daripada matahari. Saat gerhana terjadi, hari yang cerah akan berubah menjadi gelap selama sekitar 4-7 menit, kemudian terang kembali. Ini menurut penelitian dari Wahyuni tahun 2020, Ustaz. Itu baru satu tentang apa yang terjadi pada gerhana matahari. Nah, sekarang apa kira-kira yang terjadi atau pengaruhnya terhadap manusia atau terhadap hewan? Nah, itu juga penting. Apa yang terjadi pada manusia? Nah, sehingga ketika gerhana ini terjadi, Rasul melaksanakan sholat. Rasul juga berkhutbah. Ada tidak hubungan pengaruh gerhana matahari itu terhadap manusia, ataupun terhadap hewan, ataupun terhadap alam, ataupun terhadap lingkungan, suhu umpamanya. Tentu dia akan turun saat itu. Suhu udara turun. Nah, kemudian hewan-hewan serangga malam dia keluar karena menganggap waktu sudah malam. Nah, apa pengaruhnya kepada kehidupan kita manusia? Nah, sehingga bisa nggak dihubungkan dengan pengaruh itu sehingga Rasulullah melaksanakan sholat. Bisa jadi umpamanya sholat yang beliau lakukan dengan rukuk 2 kali itu juga sangat ada hubungan yang erat secara ilmiah antara pengaruh yang ditimbulkan oleh gerhana itu dengan sholat yang disunahkan oleh Rasul ketika terlibat hari. Nah, itu yang harus dicari lagi. Yang kerja kita kerja sains, apa pengaruh dari peristiwa itu terhadap manusia. Kemudian ada tidak hubungannya Rasul melaksanakan sholat gerhana dengan pengaruh yang dimunculkan tadi. Nah, sehingga nanti semua pertanyaan terkait dengan gerhana yang dikaitkan dengan fenomena alam dan hadis itu terjawab. Nah, ini yang namanya kajian integrasi hadis dengan sains. Nah, coba pemakala atau yang lain, apa kira-kira pengaruh peristiwa gerhana itu terhadap manusia ataupun juga terhadap hewan dan lain sebagainya. Nah, itu lagi yang mesti dicari. Izin Ustadz. Ya, silakan Aulia. Baik Ustadz, ini di dalam artikel Ustadz studi MDPI tentang pohon dicel, penelitian ilmiah dipublikasikan di MDPI Forest. Di dalam artikel ini mengatakan bahwa gerhana matahari menyebabkan penurunan fotosintesis pada beberapa spesies pohon. Akibat perubahan intensitas cahaya. Ini untuk tumbuhan, Ustadz. Kemudian, kalau untuk yang hewan, Ustadz, ini ada dalam artikel ilmiah di Animals Basel, mengamati ada 17 spesies vertebrata, mamalia, burung, reptil, selama gerhana total, sekitar 75% hewan menunjukkan respon perilaku seperti perubahan aktivitas yang menyerupai perilaku malam atau tampak cemas atau gelisah akibat perubahan cahaya dan suhu. Nah, sekarang terhadap manusia ada tidak? Ini ada Ustaz. Di mana? Masih di artikel yang pertama tadi Ustaz, yang berkaitan juga dengan tumbuhan Ustaz. Jadi satu artikelnya Ustaz. Di sini dikatakan dalam artikel bahwa secara ilmiah efek biologis langsung terhadap kesehatan manusia karena gerhana sendiri sangat kecil atau biasa dianggap minimal jika dibandingkan dengan peristiwa lingkungan lainnya. Namun beberapa aspek telah dibahas dalam literatur ilmiah ini. Yang pertama itu adalah aktivitas dan psikologi. Akibat gerhana, ya. Ini Ustaz, ada resiko mata Ustaz. Efek kesehatan yang paling sering dibahas secara ilmiah terkait melihat matahari tanpa proteksi adalah resiko kerusakan retina atau cedera mata jika orang melihat langsung ke matahari saat gerhana parsial. Namun, ini adalah efek akibat paparan sinar yang kuat. Ini Ustaz.
Jadi sebetulnya kan bertolak belakang. Saat gerhana matahari terjadi, sinarnya kan hilang. Iya, Ustadz. Apa hubungannya dengan melihat cahaya matahari? Cahaya kan sudah hilang. Betul penjelasannya itu. Sebentar, Ustadz. Baca lagi. Kalau pada waktu tidak terjadi gerhana, memang kita tidak bisa, tak sanggup melihat matahari secara langsung. Itu akan menyebabkan kebutaan. Sekarang saat terjadi gerhana, mataharinya cahaya tak ada. Karena dihalangi oleh cahaya bulan. Nah, sekarang seperti apa pengaruh kepada manusia? Itu yang perlu dijelaskan. Ada yang lain? Pengaruhnya itu. Bagaimana pengaruhnya? Sehingga Rasul mensunahkan untuk melakukan sholat gerhana dengan cara yang agak berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Karena pada gerhana rukunya 2 kali. Nah, kita ingin tahu ada tidak temuan sains pengaruh dari gerhana itu kepada manusia. Apakah terkait dengan kesehatan manusia atau mungkin ada nilai-nilai positif yang akan mempengaruhi manusia. Nah, itu kan kajian daripada sains. Atau bisa jadi sholat itu sebagai tanda rasa syukur yang meningkatkan keimanan dengan munculnya tanda-tanda ayat-ayat Allah. Atau hanya sekedar itu atau seperti apa? Yang lain? Ustadz, izin menjawab Ustadz, ini dampak positifnya Ustadz. Ya, seperti Iya apa? Ustadz. Tapi ini gerhananya kan ada gerhana bulan sama matahari Ustadz. Ini dampak positif gerhana bulannya Ustadz. Nggak bisa ya Ustadz? Berbeda itu. Oh, Hadis berbeda ya Ustadz. kita bahas ini kan itu gerhana matahari. Tentu terangnya cahaya matahari yang hilang saat gerhana matahari tentu berbeda dengan terangnya atau hilangnya terangnya cahaya bulan saat terjadi gerhana bulan. Hmm. Itu akan berbeda. Jadi secara ilmiah tak bisa dikaitkan fenomena yang ditimbulkan oleh gerhana matahari dengan fenomena yang ditimbulkan oleh gerhana bulan. Tidak bisa dikaitkan. Iya, Kenapa? iya Ustadz. Nah, Ini ada Ustadz. begitulah cara kerja ilmiah itu. Ya, seperti apa? Dampak gerhana matahari total tuh Ustadz, tadi yang disebutkan sama saudari Aulia itu tadi bisa merusak mata itu tadi Ustadz. Di sini ini memang terjadi cuma berapa jam atau beberapa menit saat gerhana matahari total terjadi Ustadz. Nah di sini ini pada saat jumlah radiasi sinar UV yang mendarat di retina jauh meningkat dan membuat lebih rentan mengalami kerusakan mata. Kondisi ini dikenal dengan fotokreatitis. Biasanya muncul beberapa jam saja Ustadz setelah kerusakan terjadi dan menyebabkan produksi air mata berlebihan. Nah, dampak keduanya untuk manusia itu Ustadz berdampak pada sistem tenaga listrik. Nah, di sini kejadian ini terjadi di sekitar benua Eropa dan Britania. Contoh nyatanya itu pada tahun 2015 Ustadz, gerhana matahari total di Britania tadi itu Ustadz. Saat itu dampaknya pada sistem tenaga listrik di negara tersebut, wilayah benua Eropa dan Britania Raya diperkirakan memiliki sekitar 90 gigawatt tenaga tata surya dan diperkirakan bahwa produksi akan turun hingga 34 gigawatt dibandingkan dengan hari langit saat cerah. Terus lagi Ustadz, terjadinya pasang surut Ustadz untuk para manusia yang tinggal di pesisiran pantai.
Nah, ini nih terjadinya akibat daya tarik planet ketika posisi matahari dan bulan terjadi pada satu garis. Pasang surut bumi yang bisa dirasakan namun secara kasat mata tidak nampak. Akan terjadi pasang surut bumi ini karena daya tarik planet, tapi tidak bisa dilihat seperti kita melihat yang terjadi pada laut. Nilainya signifikan, ujar Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ustaz. 3 itu aja Artinya catatannya. saat gerhana itu terjadi, air laut pasang apa surut? Pasang surut, Ustadz. Pasang surut bumi, Ustadz, di sini bacanya. Pasang surut. Di jurnal. Iya, pasang surut. Terjadinya pasang surut. Ya tentu salah satunya itu, nggak mungkin dua-dua sekaligus. Oh, Pasang atau surut saja. Naik atau turun. Nah, itu menandakan ada pengaruh kepada kekuatan gratifikasi bumi kan begitu. iya, Nah, Ustadz. sehingga terjadi air pasang atau surut. Nah, jadi intinya begini, terhadap dua hadis ini lengkapi dengan makalah-makalah sains, sehingga tentu makalah sains ini harus memberikan novelty yang berbeda. Kalau tadi diantara disebutkan pengaruh kepada manusia seperti apa, apakah membawa dampak positif atau negatif, ada penjelasan temuan ilmiahnya. Kemudian terhadap air laut, pasang atau surut, itu kan baru dua. Nah, semakin banyak kita bisa mengungkapkan hasil-hasil temuan sains tentang fenomena ini, itu semakin bagus. Sehingga bisa memperjelas makna hadis. Nah, bisa jadi di antara temuan ilmiah itu bisa menjadi sebab akibat kenapa saat terjadi peristiwa gerhana itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 2 kali rukuk pada setiap rakaatnya, kemudian ditambah dengan khutbah. Nah, tapi harus punya hubungan yang jelas. Kalau tidak boleh mencocok logi. Nah, kira-kira begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Yang lain masih ada? Kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita masih ada 1 makalah lagi.